Halo semuanya, Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan belajar hanya untuk memahami tentang salah satu fitur yang ada di Python, yaitu PIP, ya, yaitu Python Page Cache Index, ya, yang merupakan sebuah sistem manajemen paket yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python nantinya. Nah, jadi PIP ini nanti memungkinkan kita untuk menginstal ataupun mengelola dan menghapus paket perangkat lunak Python dengan sangat mudah, ya. Jadi dengan PIP ini kita juga nanti bisa mengunduh atau mendownload paket perangkat lunak Python, ya, dari repositorinya secara online, ya. Ya, jadi PIP itu disebut Python Page Cache Index, ya. Jadi harus diingat seperti itu untuk singkatannya. Jadi nanti kalau kita butuh modul, nah kita bisa menggunakan fitur PIP ini. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini import match. Nah, jadi karena Python itu sangat ringkas dan mudah dipelajari, karena dari import ini, ya, import modul ini, jadi sehingga script kita itu tidak perlu mengerjakan perintah yang sangat banyak. Jadi misalnya kalau kita tanpa PIP atau tanpa modul, biasanya itu kita harus mengerjakan 100 baris. Nah, dengan adanya modul tersebut kita hanya mau memanggil fungsi-fungsinya saja. Biasanya itu hanya ringkas saja barisnya, yaitu 1 baris, 2 baris, ataupun 3 baris, ya. Jadi dari 100 baris diringkas menjadi 1 baris. Mengapa jadi itu, ya? Jadi mengapa Python disebut dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari? Karena keringkasannya, ya. Nah, jadi kita untuk nantinya supaya coding kita itu berjalan dengan baik tanpa adanya error, nah biasanya itu ada di baris-baris pertama, ya, yang ada tulisan import seperti itu atau segala hal, ya, sebelum masuk di codingan Python, ya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, biasanya untuk pemula itu belum tahu, ya, kok tiba-tiba error, ya, kok tiba-tiba ada tanda warning ataupun tanda lainnya di bagian import. Nah, itu tandanya kalian belum menginstal page cache dari modul tersebut. Nah, modul Python itu sangat banyak, teman-teman, dan perintah untuk PIP itu sangat banyak. Ada PIP install, ada uninstall, ada freeze, ada list, ada show, ya, ada search. Nah, nanti kita bahas satu persatu, ya. Kemudian modul-modul dalam Python itu ada yang khusus untuk sandwich computing atau data science seperti NumPy, Pandas, ya, SciPy, ya, Matplotlib, ya, atau sebagai untuk web development, ya, ada Django, ada Flex, ya, ada Request. Nah, ada juga untuk Natural Language Process atau NLP, ya. Ada SpaceSci, ya, ada Gensum, Gensum kalau tidak. Dan masih banyak lagi sih, ya. Ada untuk machine learning, ada TensorFlow, ya, PyTorch, Keras. Nah, ada data visualisasi juga, ya. Nah, jadi itu modul-modulnya itu banyak. Jadi ini ada salah satu modul yang paling sederhana sih. Nah, jadi misalnya kayak gini. Jadi untuk kita mengimpor sebuah modul, biasanya itu sangat ringkas, ya, seperti ini, import. Nah, misalnya saya mau import Pandas, ya. Nah, import Pandas. Nah, biasanya kalau coding import tersebut tidak digunakan, biasanya dia kalau di Visual Studio, ya, itu warnanya agak samar-samar gitu, tidak terang seperti Match. Dan biasanya ada tanda seperti ini, ya, ada sebuah tanda mark, penanda sini, ya, yang garis-garis di sini, ya. Nah, itu tandanya ini belum diinstal modulnya. Nah, Pandas is not access, ya, import Pandas could not be resolved from source. Jadi belum belum di-download untuk modul Pandas ini. Nah, jadi bagaimana cara untuk mendownload modul Pandas ini, ya? Nah, jadi kita langsung saja ke menu Run kalau di Visual Studio, ya, atau kalian bisa di command prompt, ya, bisa di terminal lainnya, ya, PowerShell seperti itu, ya,
atau Git. Nah, jadi di sini saya gunakan Visual Studio, saya klik di sini terminal, new terminal. Nah, biasanya di sini saya langsung ketik saja pip gini ya, pip, kemudian diikuti install. Nah, double L, kemudian saya ketik import pandas. Nah, kalian harus ingat ya, kalau kalian download coding dari sumber lain, komunitas lain, nah kalian harus mencari tahu bahasa ataupun perintah untuk mengimpor modul tersebut. Biasanya agak beda-beda ya, jadi kalian bisa cari internet apa sih nama modul tersebut. Nah, biasanya error nanti kalau salah ya. Nah, kita pandas misalnya ini ya. Nah, kita ketik saja pandas. Nah, jadi pip install pandas. Jadi ini untuk perintah untuk menginstal modul pandas ini. Nah, kita langsung enter. Nah, kayak gini biasanya kalau tidak jadi. Nah, ini biasanya kayak gini kalau tidak jadi ya. Ini karena diblok oleh antivirus. Jadi kita harus matikan antivirusnya. Contohnya kayak gini ya. Klik di sini nonaktifkan. Misalnya saya pakai Smadap ya. Jadi saya harus nonaktifkan. Kalau kalian pakai backup atau antivirus lainnya, silahkan matikan dulu karena PIP ini dideteksi sebagai virus biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian PIP lagi kita install, kemudian pandas. Nah, biasanya kalau sudah gitu jadi sih enter. Nah, harus dia menampilkan proses. Nah, seperti ini ya. Nah, collecting pandas langsung dia menginstal kayak gini. Nge-install collect paket pandas seperti itu. Nah, sudah. Ini garis-garisnya ini sudah tidak ada ya. Quick fix name is not access. Nah, ini masih samar-samar, kuning samar-samar di sini. Tapi tanda apanya itu sudah hilang. Itu berarti bahwa modulnya sudah terinstall atau terinstall di dalam sistem lokal komputer kita ya. Nah, jadi kalau misalnya project kalian copy di komputer teman lain, nah itu biasanya error lagi pandasnya karena yang kita install ini di lokal komputer kita, sedangkan di lokal komputer teman lain itu belum. Maka kalian harus menginstal lagi modulnya itu ya. Nah, ini sudah nih ya. Nah, ini sudah nih. Nah, kemudian bagaimana cara uninstall? Nah, uninstall itu kita ketik lagi pip di sini. Misalnya saya mau uninstall Match ini, ya, saya copy dulu Match, uninstall, double L. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian saya langsung enter, misalnya enter. Warning, skip is not install. Oh, tidak apa ya. Nah, jadi dia ini tidak terinstall. Nah, dia memang tidak terinstall ya. Package-nya memang langsung ada gitu. Nah, kalau yang lain misalnya pandas kembali nih, pandas. Nah, ini sudah saya install. Kemudian saya uninstall lagi nih, pandas. Enter. Nah, ini. Yes. Nah, ini proses. Nah, kalau kayak gini dia ingin melanjutkan proses yes atau no. Nah, biasanya kalau mau uninstall kita yes saja sih, Y. Seperti ini. Kalau no ya no, N. Ketik N saja. Ini ketik Y, karena yes saya mau hapus Y. Yes. Kalau N ya tinggal N saja gini, ya. Nah, saya Y, enter. Sukses. Nah, sudah di uninstall nih pandasnya nih. Nah, biasanya langsung ada ini. Ya, ada warning nih. Ya, ini warning. Ada garis-garis lagi di sini ya. Bergering di sini. Nah, itu tandanya modulnya belum terinstall. Nah, kita install lagi pandasnya, enter. Nah, jadi perhatikan antivirus kalian dimatikan ya. Internet kalian juga diaktifkan juga. Ya, karena untuk download library dari Python ini atau modul dari Python ini harus membutuhkan koneksi internet, itu wajib. Ya. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian, tadi install dan uninstall ya. Sekarang kita coba perintah yang lain lagi ya. Kita pilih list, kita ketik pandas. Misalnya saya mau melihat informasi dari pandas ini, enter.
Nah, ini. Nah, maka dia akan menampilkan, nah ini ya, mana ya? Ini PIP list pandas version. Nah, ini 1.1.4.0. Nah, ini kita lihat ini informasi dari pandas tersebut ya, library pandas. Jadi library Python itu banyak. Contohnya itu salah satunya ada pandas ya. Nah, ini kita lihat-lihat di sini nih ya. Nah, ini untuk informasi-informasinya. Ada lagi namanya PIP apa ya? Kalau tidak salah freeze di sini ya. Nah, freeze ini kita tidak. Nah, ini untuk mendaftarkan paket-paket yang terinstall atau modul yang terinstall di komputer kita. Kita enter pip freeze gitu ya. Enter. Nah, ini banyak di sini ya. Ini paket-paket yang terinstall di komputer kita. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada pandas juga nih, ya, versi sekian, ya. Nah, ini pandas versi sekian. Nah, ya, jadi ini library yang ada di dalam. Jadi kalau kita mau lihat, oh, ini library ini ada tidak ya di lokal komputer kita. Nah, kita pakai fungsi freeze, PIP freeze kayak gini ya. Nah, itu untuk menampilkan informasi. Tadi ada list, ada freeze ya. Nah, kemudian kita clear screen dulu. Nah, kita PIP show pandas misalnya lagi ya. Jadi kalian kasih nama package-nya saja, bebas, mau pandas mau apa saja bebas. Enter. Nah, ini show untuk menampilkan informasi dari package yang kita install. Nah, ini name pandas version berapa ya, summary deh, homepage, author siapa autornya. Nah, ini untuk menampilkan informasi. Jadi kita menggunakan show dan diikuti nama package kita yaitu pandas ya. Nah, kita juga bisa mengimport misalnya TensorFlow ya. Nah, biasanya diikuti dengan as di sini ya. Nah, ini TensorFlow sudah terinstall ya. Nah, ini salah satu package. As itu untuk inisial saja nih. Misal match asnya apa? Matematika misalnya as matematika. Nah, maka matematika ini dipakai di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi tidak pakai match lagi, jadi matematika. Ya, nama inisialnya gitu ya. Ya, jadi nama inisialnya. Jadi jika tidak mau sama nama, ada match-nya, ada double, misalnya contohnya seperti itu, maka kita kasih inisial agar membedakan match yang satu dengan match yang lain. Jadi pakai as ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita hapus asnya, maka error di sini. Jadi kita kembali lagi ke nama modulnya, ya, match. Nah, kita pakai nama modul aslinya. Gitu. Kayak sama juga kayak TensorFlow. Nah, kemudian apalagi nih? Search, ya. Kita pandas search. Nah, nama diikuti dengan nama package yaitu pandas misalnya atau TensorFlow boleh di sini ya. Search TensorFlow, enter. Nah, ini tidak jadi ya. Kalau kayak gini-gini tidak jadi nih ya. Search pandas. Nah, ini juga jadi tidak juga nih. Nah, jadi memang ini fungsinya sudah apa ya, nanti disesuaikan saja. Jadi ada fungsi search juga sih sebenarnya, tapi tidak masalah kalau tidak jadi. Nah, jadi gini ya, kalau TensorFlow jadi, kalau saya mau install TensorFlow deh. Nah, itu sama juga tuh, PIP kemudian uninstall. Nah, sama seperti tadi pandas ya, kita uninstall pandas, kita juga uninstall TensorFlow seperti itu ya. Enter. Maka dia akan uninstall yes. Nah, ini ya. Nah, dia mau lanjut, y, gitu saja. Enter. Nah, sudah nih successful uninstall TensorFlow. Nah, maka nanti di TensorFlow ini sudah tidak digunakan lagi nih, ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti dia
kuning-kuning sini ya. Ini juga Pandas nanti tinggal tunggu proses saja ya. Nah, kalau kayak samar-samar di Visual Studio ini berarti ini belum digunakan di kuning-kuning sini. Kalau terang berarti sudah digunakan, begitu ya. Nah, oke. Nah, itu cara kita menganalisa atau melakukan manajemen menggunakan fungsi PIP ya, atau yang disebut Python page head index-nya itu ya, atau index page head ya. Nah, jadi dengan melakukan impor maka kita nanti kalau coding itu sudah sangat ringkas ya. Jadi kalau tanpa hanya coding-codingan biasanya itu kita menghabiskan ratusan baris perintah. Nah, di Python itu sudah kaya akan modul ya. Jadi banyak sekali modul-modul yang bisa kita gunakan seperti import, NumPy seperti itu ya. Nah, ini juga sudah terinstall ya. Nanti kalau kita tambahkan yang lain lagi seperti apa ya, keras seperti itu ya. Nah, ini juga sudah digunakan nih ya. Nah, jadi kalau ada tanda seperti garis-garis itu biasanya itu terindikasi belum terinstall ya. Maka nanti silakan kalian ketik saja PIP install L kemudian keras seperti itu ya, baru enter ya. Nah, ini sudah ada nih. Kalau sudah ada seperti gini sih. Nah, page gate sekian ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau install silakan install nama modulnya seperti ini perintahnya ya. Nah, biasanya kalau kita mau upgrade, kita biasanya itu ketika ini PIP install atau update ya, install tanda kurang 2 kali, kemudian kita ketik upgrade ya. Misalnya saya mau upgrade apa nih, Mesh, Pandas, TensorFlow. Nah, silakan saya misalnya TensorFlow misalnya kayak gitu ya. Kemudian saya enter. Nah, ini dia sedang upgrade ya. Nah, jadi itu upgrade-nya atau update-nya ya. Jadi nanti dia akan versinya itu akan baru lagi. Jadi misalnya 2.11, maka kalau kita pakai perintah yang tadi kayak gini, install pakai upgrade, maka nanti versinya akan naik lagi seperti itu ya. Nah, nanti upgrade itu disesuaikan dengan nama page kit kita kayak Pandas ya, atau NumPy ya, atau keras kayak gitu ya. Jadi silakan di-update ya. Nah, itu hanya terjadi di lokal komputer kita, sedangkan di lokal komputer lain tidak. Nah, tapi kalau lokal komputer lain waktu kita install kayak tanpa upgrade kayak gini, itu biasanya sudah versi terbaru ya, jadi tidak perlu upgrade. Nah, kalau mau perlu upgrade silahkan upgrade ya. Jadi install biasa seperti ini, diikuti nama page kit kita ya. Kalau mau update tinggal install tanda kurang 2 kali, kemudian upgrade. Nah, kayak gini ya. Upgrade baru disusul nama page kit kita ya. Nama page kit kita apa? Misalnya apa ya, NumPy misalnya ini ya, yang ini NumPy ini, atau Mesh ya. Nah, Mesh ini saya mau update nih, maka saya tinggal enter ya, Mesh ini ya. Ini tidak jadi ya, ini sudah bawaan. Nah, nanti kita yang lain lagi lah, NumPy seperti itu ya. Nah, enter, apakah jadi? Nah, ini sudah nih. Nah, terinstallnya modelnya kayak gini sih. Nah, itu install ya. Dan ini otomatis. Nah, ini biasanya ada error di sini, success. Oke, tidak masalah ya. New screen. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi pastikan juga koneksi internet kalian itu sedang jalan, sudah jadi ya. Nah, oke, itu saja tutorial tentang PIP dan manajemen PIP atau Python Index Page Kits ya.
Nah, nanti kita lanjut lagi di tutorial lainnya. Sekian dan terima kasih.